Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Noval dengan NIM 232012444. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Server-Side Programming. Ya, pada kali pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat sebuah portofolio diri saya sendiri yang kurang lebih penampilannya seperti ini. Nah, tentu ini kemarin saya dari dari template Bootstrap, kemudian saya modifikasi lagi sesuai keinginan saya. Nah, cara bagaimana caranya agar bisa menampilkan seperti ini di browser ya? Kita tinggal ke sini. Mohon maaf, sini saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita tinggal ke Visual Studio Code. Kemudian kita namanya itu new terminal ini. Nah, ini kita pilih yang Common Prompt atau CMD ya. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan dengan nama folder kita yang pip install below. Baru kemudian kita run ini semua. Ini tinggal kita control plus klik gitu. Nah, ini kenapa jadi page not found atau nggak bisa ya? Karena kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Ini kita masuk ke bagian profil, ini kita ke urls.py ini. Nah, kenapa bisa error atau page not found? Karena ini pet oma, ini saya jadikan sebagai kode URL-nya ya. Ini di atas ini. Nah, ini. Coba kita ketik koma. Nah, dia keluar seperti itu. Nah, kemudian, nah, bagaimana sih cara agar bisa memodifikasi seperti ini, kayak menampilkan gambar seperti ini, terus tulisan, dan home about, kayak terus seperti ini, dan seterusnya. Itu kita kembali lagi ke bagian index HTML. Nah, mohon maaf ini tadi saya udah mencoba ya. Nah, hmm. Nah, kurang lebih tampilnya seperti ini ya. Oke, jadi untuk menampilkan tulisan portfolio seperti ini kita tinggal ketik di sini ya, kita bikin kelas ini portfolio seperti ini. Kemudian untuk menampilkan gambar kecil seperti ini ya, ini bisa dibilang seperti profil saya seperti itu. Ini kita tinggal tambahkan image source, image script seperti itu ya. Nah, ini coba kalau kita hapus kayak gimana jadinya. Oh ya, ini udah saya auto save ya. Jadi nggak perlu Ctrl S lagi. Tinggal langsung ke webnya. Nah, hilang ya, hilang. Kemudian kalau kita kembalikan lagi seperti itu, kita coba lagi, maka dia akan kembali seperti itu. Kemudian untuk menampilkan home, about, maaf, home, about, testimonials, dan juga kontak. Ya tinggal kita bikin menu kelas baru lagi ya. Ini kita ya. Ini karena memang kemarin saya mengambil ini dari tugas beberapa waktu kemarin ya. Waktu di lab itu saya hanya tinggal memodifikasi saja sesuai keinginan saya. Jadi beberapa template kemarin tuh masih ada ya.
Contohnya seperti itu. Ini home about. Tapi kemarin tuh ada beberapa yang saya hapus sih, kayak features, pricing tuh saya hapus kemarin. Kalau seperti itu ya. Untuk menampilkannya. Oh ya, dan jangan lupa pastikan di setiap kelas ini kita harus sudah mempunyai ID ya, agar bisa seperti ini. Nah, itu. Oh, nah, seperti itu. Kemudian, untuk menampilkan background ya. Background tuh kemarin bawaan dari Bootstrap, template-nya itu. Ini sudah saya modifikasi sendiri. Ini kalau kita hapus, dia menghilang. Nah, putih. Kalau kita kembalikan lagi, balik lagi. Hmm, Kemudian, untuk menampilkan tulisan Welcome to my portfolio, ini kita tinggal tambahkan saja kelas baru satu data ini ya. Ini di sini tempatnya itu. Kemudian juga sama halnya juga sama yang mana? Ini bawah ini sama Nova portfolio itu juga sama. Nih di sini tempatnya. Nah, itu ya. Kemudian image saya atau foto saya sendiri di gambar saya ini ya. Itu di sini. Itu kita tambahkan di sini image script ini di. Ini kalau saya hapus, mohon maaf, hilang. Itu. Lalu kita kembalikan, balik. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk menampilkan seperti biodata, interest and talent, dan testimonials. Oh ya, jadi kemarin itu, nah, template-nya itu nggak seperti ini ya, gambarnya itu. Ini saya mencari lagi referensi dari, apa namanya, Bootstrap background template itu ya. Saya mencari referensi dari situ, dan ini juga berlaku untuk yang di bawah-bawahnya seperti di bagian testimonials ini. Ini saya juga sama kemarin mencari referensi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Biodata itu kita tambahkan di sini. Jadi kita membuat kelas baru lagi dengan nama biodata sebagai judulnya. Seperti itu. Kemudian untuk deskripsinya kita tinggal bikin saja deskripsinya. Ya ini, maaf, tuh nggak apa sih ini. Dan ke bawahnya seperti ini. Yang dua ini sama kok. Apa? Kodenya juga sama. Kita bikin codingnya sampai selesai. Kemudian kita di bagian ini nih. Gimana sih cara bisa menampilkan tiga gambar sekaligus seperti ini? Bahkan ada penjelasannya juga seperti itu ya. Ini kita tinggal bikin bikin baru lagi, kelas baru lagi dengan apa ini tulisan saya judulnya UMI ini. Kemudian ada juga judulnya This is where I develop my knowledge, itu juga sama. Ya, kurang lebih sama, tinggal kita bikin kelas baru lagi terus kita tambahkan deskripsi tuh. Oh ya, mohon maaf. Untuk kita mengganti ini ya, mengganti ini, mohon maaf, template-template seperti ini, backgroundnya itu kita icon sih ya, bisa dibilang itu ya, bukan background itu icon. Iconnya itu kita ganti di sini. Ya, nah ini div class ini itu di situ gantinya kita kemarin. Di situ kalau mau ganti icon ya, mohon maaf, bukan background. Untuk mengganti iconnya. Ya, kita lanjut. Untuk menampilkan gambar-gambar tiga sekaligus seperti ini, itu kita bikin static image seperti itu ya. Kita bikin kelas baru lagi. Nih, imitasi ya nih ya. Ini kalau kita hapus, udah jadi. Nah, menghilang. Tuh. Kalau kita kembali lagi, iya, kembali lagi.
sama kok. Dari gambar ini satu ini ke gambar yang tiga ini sama. Kemudian untuk penjelasannya ya kurang lebih ya ini ya. Nah ini, mohon maaf, itu saya lomati barusan. Untuk apa namanya, menambahkan penjelasan seperti ini, this is where developmental leads, terus examples of my learning activities dan seterusnya itu kita tambahkan di sini ya. Ini UMA itu tadi ke bawahnya kita tambahkan deskripsi seperti ini. Terus ini judul yang kedua itu, ini untuk ini saya bisa ya biar enggak biar enggak nyambung aja sih gitu. Ini, nah ini biar jadi tiga seperti ini. Tuh. Kemudian lanjut bagian testimonials. Bagaimana cara menampilkan? Oh ya, ini untuk tampilan yang kotak-kotak ini memang saya apa namanya? Memang pada dasarnya ya dari template Bootstrap-nya. Jadi yang saya rubah itu cuma ikonnya saja. Ya, seperti ini. Bisa dilihat ya. Untuk menggantinya, ini icon-iconnya. Dan untuk menggantinya pun sama seperti icon yang di atas tadi. Yaitu dengan ini, kita mengganti iClass-nya. Jadi kemarin tuh nggak gini ya. Jadi apa namanya? Saya modifikasi lagi. Kemudian kita tinggal menambahkan judulnya ini Excellent Service of an Outstanding Software. Kemudian untuk deskripsinya sama sih seperti di atas ya. Dan dan seterusnya ini sama nih. Dari yang excellent ini sampai developer ini sama kodenya. Kemudian kita langsung ke kontak ya. Ini cara menampilkan address-nya. Kalau ini terus email itu sebenarnya ini saya mohon maaf ya, kemarin dari bawaan template bootstrap-nya itu ada sih kemarin kayak tampilan maps-nya itu. Tapi begitu kemarin saya mm, mengganti dengan alamat URL map saya dengan apa? Ya, mengganti alamat URL map di tempat tinggal saya itu kemarin saya error. Jadi saya ganti saja dengan address seperti ini ya. Blog ini. Mohon maaf. Sebenarnya bisa itu, cuman saya kurang teliti kemarin, ada yang kurang. Jadi sehingga nggak bisa menampilkan maps-nya. Ya itu. Lanjut. Nah, di bagian kontak. Tuh. Nah, ini kontak. Kita bikin kelas baru lagi dengan nama kontak. Dan ini judulnya, please contact me or visit home base I've listed. Di bawah ini ya. Maaf ini. Nah, ini. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Mohon maaf, kepencet. Ini. Nah, ini. Untuk menampilkan. Nah, jadi kemarin itu ya, kalau kita ingin menambahkan maps-nya itu, kita tinggal bikin kode baru lagi di bawah ini. Dengan menampil, dengan kita mengcopy alamat URL-nya, terus kita paste di sini tuh. Itu begitu kita ke browser tuh bisa sebenarnya, cuman kemarin saya kurang teliti jadi nggak bisa, hanya bisa menampilkan ini saya address tuh, kemudian call me, nomor HP ini ya, kemudian juga email ini. Nah, kalau lebih seperti ini dan jadi seperti ini. Ya, kurang lebih sih ya. Ini memang tampilan dari template bootstrap-nya ya. Saya hanya memodifikasi saja dengan keinginan saya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan apa tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Self-Set Programming. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau penjelasan saya tadi itu kurang detail, kurang lengkap, bahkan masih tersengat-sengat ya. Saya kalau menjelaskan itu saya mohon maaf. Memang itu saja yang saya kerjakan. Ya,